Pagi ini kita akan membahas mengenai materi fungsi. Ambil posisi yang paling nyaman, ambil catatan, jangan lupa bahagia dan tersenyum. Walaupun kelas matematika, agak ada peregangan sedikit. Aduh, geser sana, geser sini. Tarik nafas, stretching, aduh pegel gitu kan. Jangan terlalu tegang ya. Saya share dulu materinya. Ini materi kita mengenai fungsi. Jadi ini saya ambil dari Google. Katanya musik klasik itu membuat kita rileks, membuat lebih mood untuk belajar. Katanya, saya juga menurut bacaan yang saya baca dan menurut beberapa sumber. Jadi ini sengaja dikasih musik sedikit. Jadi kita pagi ini akan membahas mengenai komposisi fungsi dan fungsi integral. Ya udah cukup ya. Tunggu, saya mau nanya, ada Daniel di sini? Daniel, kamu di ruangan mana, Daniel? Mana Daniel? Tadi ada Daniel. Oh iya. Ya, jadi mungkin kalian sudah pernah mempelajari mengenai fungsi. Ini saya hanya mengulang lagi materi yang pernah kita pelajari. Ya, ini saya melihat bahwa kalian yang membuka kamera bertahan hanya Michael, Lukman, Yuda, Jeko, Santa. Yang lainnya, kalau boleh tetap on ya, karena saya memperhatikan kalian juga dari sini. Begitu. Jadi, kalau kita berbicara mengenai fungsi terlebih dahulu ya, ini saya langsung aja memang. Ada yang disebut dengan daerah asal. Ada yang disebut dengan daerah asal yang kata lainnya adalah domain. Nah, dulu kalian mengenal seperti ini. Saya ganti tinta warna hitam dulu. Ya. Misalnya, ini diagram panah ya. Ini diagram panah. Kalau kalian masih ingat, ini A, ini B. A dipetakan kepada B. Nah, pemetaannya kita sebut dengan fx. Misalnya di sini adalah, saya katakan di sini ada si A, ini B, ini C, lalu ini ada misalnya bakso, mie, sate. Terus pemetaannya adalah makanan kesukaan. Oh, A suka makan sate, B suka makan bakso, C suka makan mie. Nah, kalau kalian melihat gambar ini, pasti kalian ingat, oh iya ya, ini pernah nih waktu SMP kita belajari. Inilah yang disebut dengan fungsi. Ada yang disebut dengan daerah asal. Daerah asal tuh nih yang A ke B-nya. Sedangkan yang B ini adalah daerah hasil gitu ya. Nah, suatu fungsi itu penulisannya bisa kita buat dalam diagram panah seperti ini, bisa juga kita buat dalam seperti ini. Misalnya himpunan A dipetakan terhadap B, maka nanti hasil pemetaannya itu adalah A itu suka bakso. Nah, lalu B itu, saya bilang ini AB ya, itu dengan suka
Salah ya, A-nya suka sate harusnya saya bilang. Orang anak panahnya jelas ke sate. Bisa pakai diagram panah, bisa pakai penulisan seperti itu. Yang B ini baru dia suka bakso. Dan seterusnya. Jadi ini adalah contoh mengenai fungsi. Nah, kalau kita punya fungsi seperti ini, kita harus tahu, bisa mengidentifikasi dulu fungsinya itu apa. Kayak kemarin ya, ini saya hapus dulu. Kemarin kita masih berbicara mengenai pertidaksamaan. Nah, ada pertidaksamaannya yang bentuk akar, ada yang bentuk pecahan. Nah, fungsi juga macam-macam. Ada yang fungsi dalam bentuk persamaan linear biasa, ada yang fungsi dalam bentuk akar seperti ini, ada yang fungsi dalam bentuk pecahan. Jadi macam-macam ya, ada fungsi trigonometri, ada fungsi misalnya kita bilang fungsi kuadrat, fungsi linier, dan lain sebagainya, itu banyak sekali. Nah, ini ada dua contoh di sini yang kita punya, yaitu ini fx sama dengan akar x kuadrat min 4. Nah, ini adalah fungsinya, Dek. Ini adalah fungsinya. Nah, di sini kalian harus tahu bahwa ini kita sebut sebagai fungsi akar ya, karena dia punya akar. Kalau secara gampangannya, misalnya saya gambar diagram panahnya tuh kayak gini. Ya. Jadi ada dua himpunan AB. Nah, dia dipetakan nih. Yang memetakan dia adalah akar x kuadrat min 4. Nah, misalnya kita pilih anggota X1, anggota A-nya adalah 1, 2, 3, maka apa anggota B? Anggota B itu nanti gini, untuk kita cari tahu anggota B. X yang pertama kita jadi ganti 1. Lalu kita cari 1 kuadrat dikurangi 4. Nah, ini sama dengan berapa ini? Akar 1 dikurangi 3. Nah, akar 1 dikurangi 3 berapa? Akar min 3. Kayak gitu kira-kira. Berarti di sini min akar min 3. Nah, gini. Namun, ada satu hal yang perlu kita lihat. Coba kita lihat baik-baik. Apa yang terjadi ketika nilai X-nya kita gantikan 1? Hasilnya adalah akar min 3. Saya mau bertanya, berapa nilai akar min 3? Coba ada yang nyoba di kalkulator. Saya mau pengen tahu, berapa sih nilai akar min 3? Apa yang terjadi ketika kalian cari nilai akar min 3 di kalkulator? Yang punya handphone, coba. Saya pengen kalian mencari tahu. Kesalahan. Ya, error. Kesalahan. Kenapa? Karena akar min 3 ini adalah bilangan imajiner. Ada bilangannya tetapi imajiner. Dan di sini artinya bilangan akar tidak boleh bernilai negatif ya. Saya udah pernah sampaikan di pertemuan sebelumnya. Bilangan akar itu tidak boleh yang negatif. Kecuali nanti kalau kalian belajar fisika yang kelas 10 MIPA ya, itu ada dibahas mengenai bilangan imajiner. Di matematika sedikit aja disinggung. Sedikit disinggung. Ada memang akar min 3. Akan tetapi ini adalah sebuah kesalahan. Ini imajiner. Jadi nggak boleh. Tidak boleh bilangan akar ini memuat tanda negatif. Nah, ketika kita disuruh mengidentifikasi suatu fungsi, nah ini fungsinya bilang ini, tentukan daerah asal dari fungsi ini. Yang pertama, kita memutuskan bahwa apa? Tidak boleh ada yang bernilai
negatif. Tidak ada, akar ini nggak boleh bernilai negatif. Artinya apa? Yang berada di dalam bilangan akar ini, makanya di sini dikatakan X kuadrat min 4 harus lebih besar sama dengan 0. Nah, ini mirip seperti pertemuan kemarin kan, cara mencari daerah asalnya. Jadi, ketika nanti kalian diperhadapkan suatu masalah seperti ini, coba identifikasi fungsi bentuk akar ini. Ini bentuk akar ya. Daerah asalnya kira-kira apa gitu. Nah, kalian lihat, oh ini akar, berarti syaratnya adalah dia harus yang berada di dalam akarnya itu lebih besar dari 0. Kayak gitu ya. Jadi ini angka 1 ini nggak boleh di sini sebenarnya. Berarti ini adalah suatu kesalahan. Maka untuk menentukan daerah asal atau domain, kita nggak boleh sembarangan langsung milih angka 1, 2, 3. Ini namanya fungsi ya. Berarti kita harus lihat syaratnya. Ini kalau dia adalah bentuk akar. Nah, kemudian yang sebelah sini nih, ini fungsinya bentuk apa? Pecahan. Nah, kalau kalian ingat kemarin, kalau kita punya pertidaksamaan fx per gx misalnya lebih besar dari 0. Apa syaratnya kemarin? Penyebut tidak boleh sama dengan 0, ya kan? Nah, ini juga cara mencari daerah asal fungsi itu, lihat fungsinya apa gitu. Jadi di sini saya mengingatkan kembali apa sih yang disebut dengan fungsi gitu. Jadi sekarang kalian tahu. Karena ada namanya fungsi, ada yang namanya relasi. Kalau kita hanya sekedar membahas mengenai relasi ya, bukan suatu fungsi, maka ini boleh. Seperti ini boleh. Nah, kayak gini boleh kasusnya. Sangat-sangat boleh. Nah, sekarang saya akan ganti share ke papan tulis. Tadi kita ngomongin mengenai fungsi dan ada berbagai macam fungsi yang sebenarnya kita sudah ketahui. Sekarang coba saya mau kasih tunjuk kalian. Apakah kalian masih ingat tentang fungsi dan relasi? Nah, jadi ada nih dua macam yang mirip-mirip, yaitu fungsi sama relasi. Mirip-mirip sih, gitu. Tapi apa sih bedanya fungsi sama relasi? Coba kita lihat. Di sini saya mau buat di sini relasi, terus di sini fungsi. Nah, ada yang masih ingat nggak relasi itu apa? Relasi itu adalah hubungan dari himpunan A terhadap himpunan B yang pemasangan anggota himpunan A dengan anggota himpunan B ada aturan tertentunya. Itu namanya relasi. Nah, kalau fungsi, bagaimana fungsi? Nah, fungsi ini sebenarnya hampir mirip. Dia juga antara A ke B, hanya saja
dipasangkannya hanya boleh tepat satu pada anggota himpunan B. Nah, saya mau kasih sedikit gambar ya, gambar diagram panah namanya. Jadi, ya kayak gini. Ini A, ini B. Lalu dia dihubungkan. Dikasih tanda R karena kita berbicara relasi. Lalu ada nama anak, di sini misalnya saya kasih nama ini Budi, Ani, Riri. Lalu di sini Iwan, Uni, Opa. Kalau yang namanya relasi, dia boleh-boleh aja dihubungkan. Ini misalnya, Budi berteman dengan Iwan. Budi juga berteman dengan Opa. Si Riri berteman dengan Iwan. Si Ani berteman dengan Uni. Tapi Riri juga berteman sama Opa. Coba kita lihat pertemanannya. Si Budi. Budi punya berapa teman? Dia punya teman Iwan dan juga Opa. Lalu Ani, dia punya teman Uni saja. Lalu si Riri, dia punya teman Iwan, dia punya teman Opa. Nah, ini contoh relasi. Sebuah relasi itu belum tentu fungsi, perhatikan ya. Sebuah relasi belum tentu fungsi. Tetapi kalau fungsi itu sudah pasti relasi. Jadi fungsi ini lebih spesifik dan lebih luas karena dia punya aturan khusus. Nah, kalau fungsi kayak gimana fungsi? Kalau fungsi kayak gini gambarnya ya misalnya. Maaf, bulatannya jelek. Ini A, saya. Terus ini B. Dia A sama B saling berhubungan. Saya kasih F karena kita berbicara fungsi. Nah, misalnya saya punya A, B, C, lalu ini 1, 2, 3, 4. Nah, kalau fungsi kayak gini contohnya. Lihat, dia A, itu temannya adalah 1. B, itu temannya 2. Si C, temannya juga 2. Artinya apa? Daerah asal ini atau si A itu hanya boleh berkawan 1 kali di B. Itu fungsi. Beda sama relasi. Kalau relasi, dia boleh, si Budi ini boleh sama Iwan, dia boleh sama Opa. Bahkan ini boleh juga si Budi nanti berkawan sama Uni. Boleh, ya, itu relasi. Tetapi kalau fungsi, si A ini hanya boleh 1 kali punya teman di B. Tetapi si B ini dia boleh punya teman lebih dari 1 dari A. Kalian boleh dapat gambarannya nggak? Perbedaan antara relasi dan fungsi. Jadi pokoknya kalau relasi ini si A ini boleh berteman sama siapa saja, boleh lebih dari 1. Tetapi kalau fungsi si A ini pokoknya hanya boleh 1 aja temannya. Hanya boleh berteman 1 sama B. Tetapi si B ini boleh banyak teman dari A. Kayak gitu. Itu namanya adalah fungsi.
Nah, saya kasih gambaran lagi. Nih. Misalnya saya kasih nama A, ini saya kasih nama B. Ini saya kasih nama misalnya P, Q, R, S. 1, 2, 3, 4. Nah, kalau anggota A, dia memiliki anggota teman lebih dari satu seperti ini, misalnya seperti ini, lihat nih. Si Q ini dia memanah lebih dari satu orang, lebih dari satu anggota di B. Ini namanya relasi. Tapi kalau yang namanya fungsi, lagi saya ulang nih supaya kalian jelas bedanya relasi sama fungsi. Mereka dua sama-sama pemetaan, tapi sedikit berbeda. Bedanya ya tadi. Anggota A ini hanya boleh dia memiliki satu teman. Perhatikan, dia hanya boleh memiliki satu teman. Tetapi anggota B ini boleh dipanah atau memiliki teman yang lain. Yang B ini boleh dituju oleh A. Lebih dari satu boleh, tetapi A hanya boleh satu saja. Nah, inilah namanya fungsi. Artinya, fungsi ini punya aturan, yaitu tepat satu. Anggota B yang boleh dipetakan dari A. Nah, kalau relasi bebas, terserah. Si A ini mau kemana saja bebas, lebih dari satu pokoknya. Nah, itu bedanya sebuah fungsi. Oleh sebab tadi, di awal saya menyampaikan, kita harus bisa mengidentifikasi macam-macam fungsi. Ada fungsi linier. Nah, fungsi linier itu bentuknya gini. Fx sama dengan Ax plus B. Atau Fx sama dengan Mx plus C. Nah, ini linier nih. Fungsi linier. Atau sering kita dengar dengan fungsi garis lurus. Fungsi garis lurus. Nah, yang kedua, ada yang namanya mungkin macam-macam fungsi kuadrat. Nah, Fx sama dengan Ax kuadrat plus Bx plus C. Ini contoh bentuk umumnya. Ada mungkin kita mengenal fungsi dalam bentuk akar, fungsi akar. Misalnya Fx sama dengan akar dari Ax plus B. Ada akarnya. Nah, ini ada syaratnya. Syarat domain atau daerah asal. Apa domainnya? Yaitu Ax plus B harus lebih besar sama dengan 0. Nah, ini akar. Nanti ada lagi, fungsi pecahan. Misalnya bentuknya seperti ini. A per Ax plus C. Nah, berarti penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Artinya Ax plus C harus lebih besar sama dengan 0. Karena syarat pecahan. Masih banyak lagi macam-macam fungsi. Ada fungsi trigonometri, fungsi nilai mutlak, dan lain sebagainya. Hanya di sini yang kita akan bahas itu hanya sekedar mengenai aljabar biasa kok. Aljabar biasa. Nah, itu pengenalan sedikit mengenai fungsi. Saya akan kembali ke PowerPoint. Saya akan mengecek kalian. Ada 32 siswa saya yang bertahan di kamera, hanya Lukman dan
Deborah serta Yuda, tapi Yuda nggak kelihatan. Terus si Daniela masih loading-loading intinya. Apakah kalian masih bersama-sama dengan saya, anak-anakku yang ganteng dan cantik? Masih, Miss. Oke. Kita lanjutkan lagi mengenai fungsi, kembali ke PowerPoint ya ini. Menentukan daerah asal sekilas saja. Kemudian di sini ada gambar. Coba kita lihat ini gambar sepertinya adalah kelihatan gambar apa. Lalu ditanya seperti ini, diskusikan dengan teman Anda mengenai konsep fungsi pada matematika dan tuliskan definisinya. Dan carilah 3 contoh fungsi pada kehidupan sehari-hari. Coba minta tolong kepada kalian semua. Bisakah kita mencari contoh fungsi dalam kehidupan sehari-hari? Saya kasih waktu 2 menit untuk nyari tahu. Kalau kalian bingung nyari tahu sama siapa, tolong tanya sama Mbah Google. Kalau nggak ada buku, Miss, tanya sama siapa? Atau nanya sama orang tua? Atau paling simpelnya akan ada handphone, tanya sama si Mrs. Google atau Mr. Google. Coba, saya kasih waktu 2 menit. Apa contoh fungsi dalam kehidupan sehari-hari? 3. Nggak ada yang sudah ketemu. Kalau sudah ketemu boleh presentasi. Contoh fungsi yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Yang sederhana saja. Coba cari tahu. Terus sampaikan ke depan sini. 2 menit ya. Minta tolong. Cari tahu. Ini yang bertahan di kamera cuma jelita ini. Deborah kok jelita sih. Deborah. Soalnya Deborah mirip banget sama jelita. Yuk. Siapa yang bisa menyampaikan ke depan umum? Nah, ambil posisi, terus berbicara, buka mikrofonnya. Kelas, Bu. Belum, Bu. Ayo. Saya, Miss. Jadi fungsi itu adalah seperti ini. Contohnya adalah ini. Boleh baca, boleh dibaca. Pokoknya yang aktif di kelas saya catat loh. Yang selalu aktif di kelas kemarin tuh cuman ini nih. Minggu lalu Gabriela, Deborah, Santa, Lukman. Terus minggu yang berikutnya kemarin tuh Gabriela, Melisa, Thompson, Santa, Felinda, Nathanael, Jacob, Rahmat, Lukman. Itu yang pernah menjawab pertanyaan, yang ikut aktif dalam setiap kegiatan, mengirimkan tugasnya, tepat waktunya gitu. Jadi tadi saya sudah baca Google, Bu. Katanya fungsi adalah ini. Contoh kehidupan sehari-hari yang menunjukkan suatu fungsi itu ini gitu. Ayo, ada yang boleh menyampaikan? Nggak apa-apa, jangan takut. Sekarang kita harus mulai berani untuk mempresentasikan ide atau gagasan. Jangan cuma beraninya joget-joget TikTok doang. Nggak boleh. Harus berani dalam semua hal. Ya, ini saya sampai berdiri ini loh. Ya, ada yang boleh menyampaikan, nggak apa-apa, ikuti bahasa yang kalian dapatkan saja. Saya dapat kok tadi juga nanya di Google ketemu Braille. Yuk, siapa yang berani? Santa, Miss, mau coba. Silakan Santa, terima kasih
Santa. Luar biasa. Buka kameranya Santa kalau boleh, biar kelihatan. Oh, gelap, Miss. Ya. Silakan Santa. Tadi di Google katanya fungsi itu kayak ayah kandung sama anaknya, kita dengan agama kita, ibu kota sama negara kayak gitu. Oke, terima kasih Santa. Itu di Google tadi bilangnya kayak gitu. Intinya adalah menunjukkan hubungan, contohnya hubungan seorang ayah dengan anak, hubungan sebuah negara dengan rakyatnya, hubungan sebuah kota dengan provinsi dan lain sebagainya. Jadi kalau kita berbicara mengenai fungsi, pasti masing-masing itu ketika kita menjalin sebuah hubungan, itu pasti dong harus ada fungsinya atau manfaatnya, benar nggak sih? Kayak gitu kan intinya dalam kehidupan sehari. Ada satu lagi yang bisa menyampaikan atau contoh yang lain yang didapatkan dari hal yang lain dari Google atau dari mana saja atau menurut pemikiran kalian? Satu lagi aja, yuk siapa yang mau menyampaikan pendapatnya? Apa sih fungsi? Ya satu lagi, cuma sampai yang berani. Deborah, Bu. Oh, Deborah, silakan Deborah. Pada ulangan matematika, hasil ulangan 5 siswa adalah sebagai berikut. Rizka 9, Ani 7, Budi 8, Anissa 9, Dewi 5. Contoh di atas merupakan fungsi karena setiap anak hanya punya satu nilai. Tidak mungkin dalam satu kali ulangan anak mendapatkan 2 nilai. Ya, terima kasih. Ya, kegiatan ulangan dan mendapatkan hasil itu juga merupakan sebuah fungsi. Dan siswa hanya boleh diizinkan mengikuti ulangan 1 kali dan mendapat nilai 1 kali. Itulah hasilnya, daerah hasil. Daerah asalnya apa? Siswa. Fungsinya apa? Ikut ulangan. Hasilnya apa? Nilai ulangan. Kalau nilainya jelek, remedial. Itu terima kasih. Sangat aplikatif, sangat kelihatan banget. Jadi punya gambar, oh iya ya, saya ini daerah asalnya, saya domainnya adalah saya sebagai seorang siswa atau murid-murid kelas 10 IPA. Lalu pemetaannya atau fungsinya adalah kegiatan ulangan harian atau ulangan semester. Daerah hasilnya apa? Oh, nilai ulangan itu tadi. Gitu. Jadi suatu fungsi itu seperti itu. Ada daerah asal, ada pemetaannya, lalu ada daerah hasil. Nah, itu fungsi. Terima kasih Deborah dan juga Santa. Berikutnya ya. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, ada 2 hal yang mirip-mirip, yaitu relasi dan fungsi. Relasi belum tentu fungsi. Boleh kan ya, seorang ayah itu punya anak lebih dari 1, boleh kan? Boleh, tetapi kalau seorang ayah punya istri lebih dari 1, boleh nggak? Nggak boleh. Nah, kalau saya bilang ya, seorang ayah punya anak lebih dari 1 itu boleh, itu namanya adalah relasi. Tetapi hubungan suami istri itu hanya boleh 1, itu baru namanya fungsi. Nah, gambarannya dapat ya, gambarnya dapat. Nah, makanya ada sifat-sifat fungsi. Walaupun sebenarnya fungsi ini juga merupakan sebuah relasi. Yang pertama ada yang disebut dengan fungsi surjektif. Nah, ini ada namanya fungsi surjektif, gambarnya nih. Contoh gambarnya ini. Apa maksudnya? Jika A dipetakan terhadap B, jadi ini cara ngebacanya gini. A dipetakan terhadap B. Disebut fungsi pada jika dan hanya jika untuk setiap
Y anggota B terdapat X anggota A, sehingga Y sama dengan Fx. Sehingga Y sama dengan Fx. Lalu ada yang disebut dengan fungsi satu-satu atau injektif. Lalu ada yang disebut fungsi bijektif. Kalau bahasanya kurang bisa kalian pahami, kalian bisa lihat gambarnya. Masing-masing punya perbedaan dari gambar 3 ini. Coba kita lihat. Dari gambar ini biasanya tuh lebih akan terlihat daripada kalimat. Karena kalimat matematika itu biasanya sulit untuk dimengerti. Coba kita lihat gambarnya. Gambar yang pertama dulu. Di sini jelas si A hanya boleh memanah satu B. Tetapi di sini yang namanya surjektif, si B ini, coba perhatikan B ini. B ini dia boleh dapat anak panah 2. Ini gambar yang pertama. Lalu, gambar yang kedua ini fungsi satu-satu, tapi namanya injektif. Artinya apa? Si B ini hanya boleh kena 1 kali dari A. Nih, kalau ini kan dia kena 2 kali kan, si B-nya. 4, angka 4 ini kena 2 kali. Nah, kalau yang gambar yang kedua, dia kenanya 1 kali aja. Ini namanya adalah injektif. Lalu, yang bijektif. Nah, langsung kelihatan ya. Kayak gini. Pokoknya anggota A sama anggota B tepat satu-satu dan dia tidak bercabang-cabang. Ini kalau yang nomor 2 ini memang benar sama-sama satu-satu, tapi dia miring-miring gitu kan. Kalau dia berurutan. Jadi kalau kalian belajar matematika, kalian bingung dengan kalimatnya, langsung aja kalian lihat, oh contoh gambarnya gitu. Tapi nanti kalian bisa mencoba menggali lebih dalam lagi dengan membaca kalimatnya. Gitu. Jadi kalau fungsi injektif itu fx1 tidak sama dengan fx2. Kalau bijektif, nih lihat, nih lurus nih. Artinya fx1 sama dengan fx2. Dari gambar langsung kelihatan. Memang untuk buku matematika di perpustakaan tidak menyediakan ya, kayaknya buku kelas 10 ada, cuman saya tidak terlalu menggunakan buku banget karena saya mau kalian mengeksplor sendiri, mencari tahu bahwa ternyata zaman sekarang ini nggak harus belajar dari buku, kalian bisa belajar dari internet, dari YouTube, kalian bisa belajar dari Google dan lain sebagainya. Tapi intinya inilah sifat-sifat fungsi. Lalu berikutnya operasi aljabar pada fungsi. Ini kayak operasi aljabar biasa ya. Jadi ada sifatnya. Kalau F tambah GX sama dengan Fx tambah GX. Kalau F min GX sama dengan Fx min GX. Fg itu artinya adalah Fx kali Gx. Lalu kalau F per X kali Gx itu sama dengan Fx per Gx. Nah, ini ada contoh. Fx sama dengan x kuadrat, gx sama dengan 2x. Jadi artinya apa? Kalau f tambah g, artinya adalah fx tambah gx, x kuadrat tambah 2x. Jadi ini kan fx-nya x kuadrat, gx-nya 2x. Jadi kalau fx tambah gx ya udah hanya tinggal ini x pangkat 3. X pangkat 3 tambah 2x. Nah, coba ya, untuk memahami ini, saya mau share papan tulis. Itu kan operasi pada fungsi ya tadi materinya. Nah, saya punya soal A.
Coba kita latihan ya. Saya pakai yang putih aja deh, hitam sebenarnya. Latihan. Yang pertama, saya punya fx, ini contoh dulu ya, sama dengan 2x plus 5. Lalu saya punya gx sama dengan x kuadrat. Yang A. Langsung aja gini. Tentukan f tambah gx. Lalu tentukan f min gx. Tentukan f gx. Tentukan f per gx. Perhatikan nih, dari satu soal saja bisa jadi banyak nih, jadi 4 nomor. Nah, kita bahas ya. Tadi sebenarnya udah ada contohnya, cuma kan itu udah dijawab, jadi kayaknya kurang ngena gitu. Nah, sekarang kita bahas. Yang pertama dulu. F tambah Gx itu artinya adalah Fx kita tambahkan dengan Gx. Nah, Fx-nya apa? Fx-nya adalah 2x plus 5. Ini miliknya Fx. Nanti kalau udah tahu langsung aja ya. Lalu ditambah dengan Gx. Ditambah dengan Gx. Nilai Gx-nya adalah x kuadrat. Jadi apa hasilnya? Yaitu x kuadrat plus 2x plus 5. Nah, sekarang yang f min gx. F min gx itu kan artinya fx dikurangi gx. Artinya 2x ditambah 5 dikurangi x kuadrat. Berarti ini min x kuadrat plus 2x plus 2x plus 5. Nah, gitu kan ya. Lalu fgx ini artinya apa? Artinya adalah fx dikali gx. Berarti sama dengan 2x tambah 5 kita kali dengan x kuadrat. Nah, ini aturannya tinggal dikalikan ke dalam sifat asosiatif. Nah, yang pertama dulu, x kuadrat kita kalikan dengan 2x, berarti 2x pangkat 3. Lalu x kuadrat kita kalikan dengan 5, berarti 5x kuadrat. Jadi, nah sekarang yang terakhir itu adalah f per gx, itu artinya adalah fx dibagi gx. Berarti artinya adalah 2x ditambah 5 dibagi dengan x kuadrat. Apakah ini bisa disederhanakan pecahan ini? Kalau tidak bisa disederhanakan, ya sudah cukup enough. Nggak perlu lagi kalian sederhanakan, ini jawabannya. Jadi, ketika kita berbicara operasi pada fungsi, ini ya aturannya tadi di slide yang tadi. Ini pengembangan pembahasannya seperti ini. Nah, sekarang ini kan tadi giliran saya cuma mau ngecek, kalian bener nggak sudah memperhatikan saya atau belum? Aja. Ini 32, tadi 31, itu nambah 1 orang ya. Saya mau kasih soal.
yang mirip-mirip kayak gini. Lalu kalian kirim ke WA, saya akan lihat siapa yang aktif pagi ini. Sekarang sudah jam 8.41 ya. Saya kasih soal. Yang A dulu, yang A. Saya punya fx sama dengan x kuadrat plus x min 6. Saya punya gx sama dengan x min 2. Pertanyaannya, tentukan f tambah g x, f min g x, f g x, f per g x. Ayo, 4 ini. Coba silahkan, siapa yang aktif, siapa yang duluan? Daniel, mana Daniel? Daniel aman? Mana Daniel? Amal ya Daniel? Aman. Coba Daniel, bikin, kirim ke saya. Saya mau lihat siapa yang pagi ini memperhatikan. Jadi kita masih berbicara di fungsi aljabar dulu ya. Yuk. Tadi ada Shanta yang sudah berani mempresentasikan. Nah, sekarang yuk silahkan dicoba. Biar saya tahu bahwa kalian aktif. Belum ya, saya belum terima. Belum, saya belum ada terima WA. Ayo, siapa yang mau kirim?
Ini yang setia membuka kamera cuma Deborah sama Lukman. Dian sudah kabur lagi. Aduh, Dian. Ayo. Oke. Dengan X kuadrat plus X min 6 dan GE sama dengan X min 2. Masih menunggu, belum ada satupun yang mengirim. Oh, ada Melisa. Tentukan. Orang pertama yang mengirim adalah Melisa. Tentukan. Yuk, yang lain yuk. Yang ketiga tadi apa? Apa, Miss? Yang perkalian. Miss? Yang perkalian. Oh, perkalian. Yang ketiga ya. Yang terakhir pecahan. Oke, ada 2 orang tadi ngirim. Oh, baru Melisa doang. Enggak, yang lain yuk. Baru Melisa yang kirim yuk, yang lain yuk. Gabriela, ya Melisa dan Gabriela, Daniel maksud saya kok Daniel. Ya, ada 3 orang yang kirim. Michael juga 4 berarti. Jadi ada Melisa, lalu ada
Gabriela. Ada Michael. Ada Daniel. Jangan takut salah ya, nggak apa-apa salah. Yang penting sudah mencoba. Felinda. Ya, saya bahas. Coba saya Brigita. Ada Brigita. Jadi sudah ya, cukup ya. Itu aja ya. Nanti yang lain lagi. Brigita, udah. Ada 7 orang. Penjumlahannya hanya tinggal nih, saya mau coba share jawaban kalian, salah satu dari kalian. Saya mau pilih salah satu, nggak mungkin semuanya ya. Bentar ya, lagi loading. Jadi ini kebanyakan udah mengerti karena ini hanya aljabar biasa. Jadi jangan takut salah, oke? Saya akan share WhatsApp sekarang. Ini saya pilih punya Michael. Perangkat saya error. Mouse-nya nggak mau digerakin. Udah. Oke, ada satu lagi tadi yang kirim. Ini punya Michael ya. Ini punya Michael. Coba kita lihat sama-sama. Yang fx tambah gx. X kuadrat tambah X min 6X dikurangi X min 2. Ditambah ya, harusnya ditambah ya. Soal nomor 1 ditambah atau dikurangi? Saya bingung. Soalnya atas bawahnya sama. Nanti coba diperhatikan ya, Michael. Yang pertama itu F, F min G. Yang kedua itu adalah F min G. Jadi ini 1, 2 itu beda. Tapi dia udah ngerti. Saya tahu si Michael udah ngerti. Cuman mungkin kurang hati-hati aja. Oke, Miss. Ya, ada satu lagi Yuda yang kirim tadi. Nah, coba kalian perhatikan jawaban yang sudah pada ngirim ya sama yang belum. Ini ke papan tulis lagi. Share. Penjumlahan biasa berarti hanya tinggal X kuadrat plus X min 6 ditambah dengan X min 2. Penjumlahan biasa ya. Ini X kuadrat tetap X kuadrat plus X tambah X jadi 2X karena penjumlahan. Kemudian min 6 min 2 berarti min 8. Ini kayaknya habis baterai itu kan saya. Ya. Nah, terus yang F min GX berarti X kuadrat plus X min 6 min X min 2. Ini berarti nanti X kuadrat plus X min 6 min X. Nah, perhatikan ini jadi plus 2. Tadi Michael udah benar sebenarnya kalau untuk negatif, cuman dia salah nulis tanda di depan. Jadinya adalah X kuadrat min X plus X, ini X-nya habis. Min 6 tambah 2 berarti min 4. Lalu F GX itu artinya dikalikan. Jadi X kuadrat plus X min 6
dikali dengan X min 2. Nah, ini pengaliannya seperti ini. X dikali X kuadrat berarti X pangkat 3. Lalu X dikali dengan X berarti plus X. Lalu X dikali dengan min 6. Min 6X. Nah, kalau sudah itu, kita ke yang min 2. Min 2 dikali X kuadrat. Lalu min 2 dikali dengan X. Min 2 dikali min 6. Ini jadi min X kuadrat min 2X plus 6 kali 2, 12. Nah, ini sederhanakan. Ini X sama min 2X bisa digabung sama min 6X. Ini juga bisa digabung ya. Karena dia variabelnya adalah, oh tunggu, ini harusnya X kuadrat ini. Coba kita hati-hati lagi ya, kita ulangi pelan-pelan. X dikali X kuadrat, lalu X dikali X, lalu X dikali min 6. X dikali X kuadrat itu X pangkat 3, ditambah dengan X kali X itu X kuadrat, dikurangi min 6X, baru yang bawah. Min 2 kali X kuadrat, min 2X kuadrat. Min 2 kali X, min 2X. Min 2 kali min 6 plus 12. Oke, yang bisa dijumlahkan ini dengan ini, lalu ini dengan ini. Jadi X pangkat 3, X kuadrat min 2X berarti min X kuadrat, min 6X min 2X berarti min 8X plus 12. Kayak gitu ya, aljabar kan? Lalu F per GX ini pembagian. Ini jadi X kuadrat plus X min 6 per X min 2. Nah, tadi saya senang punya Michael, dia punya pemikiran untuk menyederhanakannya. Dia punya pemikiran untuk menyederhanakan bentuk ini. Ternyata yang atas ini bisa kita faktorkan. Pefaktorannya jadinya gini. Di sini X, di sini X. Ini kan min 6 ya. Berarti tandanya ada yang positif, ada yang negatif. Bilangan apa kalau dikalikan min 6, tetapi kalau dijumlahkan positif 1? Itu kemungkinannya hanya 3 dan 2. Nah, jadi saya senang punya Michael. Dia punya pemikiran untuk menyederhanakannya. Lalu dilihat bahwa penyebutnya sama dengan salah satu faktornya. Maka hasil sederhananya adalah X plus 3. Nah, gini, ini namanya adalah operasi pada fungsi. Nah, tadi ada satu lagi yang nambah mengirim, yaitu Lukman dan juga Yuda. Terima kasih ya. Coba kalian cek hasilnya. Nah, sekarang lagi ya, saya kasih soal lagi. Lalu saya akan tutup kelasnya sebentar lagi. Tenang aja, nggak akan lama-lama hari ini. Ini saya save dulu. Saya kasih soal lagi untuk sama-sama kalian coba di rumah. Yang lain, baru 10 orang yang aktif ya. Baru 10 orang yang aktif, sedang kalian ada 30. Kalian ada 30. Jadi mohon yang lain juga boleh lebih aktif lagi. Yang lain boleh lebih aktif lagi. Saya kasih lagi soal. Soalnya lebih menantang tentunya. Masih berbicara mengenai aljabar, tapi sedikit lebih menantang. Saya punya F(E) sama dengan 3 pangkat X plus 1 dikali 6 pangkat X min 3. Lalu saya punya GX sama dengan 18 pangkat X min 2. Nah, yang ini hanya satu aja. Tentukan F per GX. Ya, soal yang B-nya cuma satu aja. Sekarang yang C,
Saya mau kasih soal, saya punya fx sama dengan x plus 1 per x, dan gx-nya saya punya x per x minus 1. Pertanyaannya, tentukan f, g, x. Tuh. B sama C, silahkan. Ini baru 10 orang yang aktif nih. Ada 30 kalian, nak. Minimal 50-60% aktif. Yo. Silahkan kirim. Ayo dicoba yuk. Nah, saya mau kasih sedikit reminder mengenai sifat bentuk pangkat. Karena ada hubungannya sama ini. Yuk, boleh dicoba ya. Selesai soal ini, saya tutup kelas kita pagi ini. Dan saya sudah upload tugas di Google Classroom.
Ini kali artinya ya. Belum juga ada yang ngirim, sudah lewat berapa menit. Sudah mau 9:09. Ada satu yang kirim yaitu Yuda. Oke, terima kasih Yuda. Mantap. Jadi saya mau share, saya bahas ya. Yang punya Yuda, yang udah kirim. Saya ke WhatsApp, share. Ini, kok Yuda sih? Yuda ya bener ya? Yuda. Ya bener Yuda. Masih loading, ya di Yuda kirim. Ya. Yuda. Yuda udah ngerti, udah tahu dia caranya bagaimana. Cuman di sini saya mau sedikit komentar di yang baris yang ketiga yang setelah B itu ada sama dengan ya. Baris kedua, Ding. Baris kedua yang setelah sama dengan pertama, sama dengan kedua. Nah, ini 3 pangkat X plus 1 tiba-tiba dicoret dengan 3 pangkat X min 2. Ini seharusnya tidak boleh langsung dicoret seperti itu karena mereka berbeda. Mereka berbeda. Cuman jawabannya betul. Jawabannya betul. Cuman di sini saya sedikit komentar di sini. Karena nggak bisa langsung dicoret seperti itu ya. Karena dia beda. Terus gimana dong? Tapi jawabannya benar. Jawaban akhirnya itu benar, 9/2. Dia berbeda. Tapi kenapa jawabannya betul? Itu yang buat saya jadi bertanya-tanya. Kira-kira kenapa? Apa ada bagian mana yang missing gitu? Nanti kalau ini mungkin pertanyaannya adalah sekarang ini kan soalnya saya buat umum ya gitu. Ini hasil pemikiran kalian. Yuda tahu nggak ini kenapa tiba-tiba dicoret? Coba saya mau nanya yang mengerjakan soal. Bener jawabannya, cuma saya mau nanya supaya saya yakin kamu udah ngerti atau belum. Kenapa kamu coret ini? Coba boleh berikan alasan, Yuda? Mana Yuda? Jawabannya betul Yuda, tapi saya cuma mau nanya. Menurut Yuda, kenapa ini dicoret? Yang sama dengan kedua ini, nah.
Sudah benar, dia benar, Bang. Cuman kenapa ini dicoret? Saya cuma nanyain aja. Yuda, kenapa menurut Yuda kenapa itu harus dicoret? Ini Gabriela juga kirim. Ini Michael kirim lagi juga. Ini orang-orang itu aja ya yang aktif ya. Terus ini ada tambah satu lagi, Juli ada kirim. Oh, ada nambah satu nama, Juli. Yuda kenapa dicoret Yuda? Saya cuma nanya itu aja. Jawabannya Yuda udah betul. Aduh, ada yang jatuh. Tapi apa yang jatuhnya? Baik, kita bahas ya. Soalnya Yuda belum jawab. Kenapa dia coret? Saya penasaran. Kenapa Yuda dicoret? Udah bener kok jawabannya, bener. Serius. Itu, Miss. Karena ini terlihatnya sebenarnya beda ini. Ini kan 3x pangkat 3 pangkat x plus 1, terus ini 3x pangkat min 2. Kan ini dia nggak sama, tapi kenapa dicoret itu aja pertanyaan saya. Ouch, tapi jawabannya udah betul. Bisa memberikan alasan? Kalau tidak, coba dipikirkan kenapa baru nanti dijawab ya. Tapi jawabannya Yuda udah bener ya, Nak ya. Cuman saya mau memberikan sedikit penjelasan kepada yang lain, supaya yang lain juga mengerti, dan sedikit mengkoreksi yang sedikit. Saya akan jawab yang B dulu. Jadi ini kan F per G X itu artinya adalah Fx dibagi dengan Gx. Berarti kan sama dengan 3 pangkat X plus 1 dikali 6X min 3 per 18 pangkat X min 2. Nah, tadi pola pikirnya Yuda sudah sangat betul ya. Ini kan hubungannya adalah 3, 6, 18. Ya. Sedangkan 18 ini kita tahu adalah 3 kali 6. Ya kan? Nah, Yuda merubah 18 jadi 3 kali 6. Kayak gitu tadi pola berpikirnya. Jadi 3, perhatikan ya yang lain ya. Ini berkurang 1 siswa, tinggal 29. Masih di sini yang lain? Halo? Masih, Miss. Nah, ya, ini karena ini dasar nih, penting nih. Ya, ini dasar gampang banget. Nanti kalau gampang tapi nggak ngerti kan percuma ya gitu. Jadi sekali lagi paham ya, 18 ini kita rubah jadi 3 kali 6. Kenapa tadi 18-nya tiba-tiba hilang dari pekerjaannya udah tadi? Dari situ, X plus 1 dikali 6 pangkat X min 3. Nah, 18-nya dirubah jadi 3 kali 6 pangkat X min 2. Nah, tadi saya bilang sifat ada A kali B pangkat N itu artinya adalah A pangkat N kali B pangkat N. Tadi saya tuliskan sengaja di situ. Nah, berarti ini penulisan 3 kali 6 pangkat X min 2 ini saya akan rubah jadi 3 pangkat X min 2 dikali 6 pangkat X min 2. Kayak gitu ya. Udah tahu kan kenapa dia berubah ya? Itu alasannya. Alasannya adalah 18 itu 3 kali 6. Lalu pangkatnya menggunakan sifat ini. Nah, tadi saya nanya,
posisinya aja yang berubah tadi sama jawaban Yuda. Kok tiba-tiba langsung dicoret begitu saja? Kak, ini beda. Ini kan 3x plus 1, ini x min 2. Bagaimana supaya ini bisa kita sederhanakan? Nah, kita munculkan dia min 2 di atas ini, supaya penyebutnya hilang. Saya nggak bisa baca chat yang kalian kirim di itu, jadi mending kalau ngechat dari WA aja ya. Nah, sekali lagi, tadi saya agak bingung kenapa ini dicoret, tapi hasil akhirnya sih benar. Cuman saya sedikit komentar ya, tolong diperhatikan yang belum tahu. Di sini x min 2 sama x plus 1 itu berbeda, walaupun sama-sama 3. Nah, kita akan memunculkan x plus 1 di atas ini, jadi x min 2 supaya bisa dicoret. Yang bawah supaya hilang gitu. Nah, caranya gini. Caranya begini, saya kasih tahu. Jadi ini kan 3x plus 1. Tapi saya mau rubah ini jadi min 2. Supaya nanti bisa dicoret dengan yang di bawah. 3x min 2. Tapi kan di sini plus 1, Miss, bukan min 2. Nah, saya tambahkan dengan 3. Jadi saya cuma memanipulasi namanya kok dalam matematika ya. Nah, perhatikan. Jadinya saya tambah 3. Nah, ada lagi sifat. 3. Bukan 3 ya, saya pakai yang bentuk umum aja. Ada sifat umum kayak gini. A pangkat N tambah M itu sama dengan A pangkat N dikali A pangkat M. Jadi ini saya cuman memanipulasi aja. Coba kalian perhatikan, min 2 ditambah 3 kan 1 ya? Iya nggak sih? Iya kan? Tapi supaya saya bisa mencoret ini. Nah, gini. Tapi masih ingat, ada sisa 3 di sini. Artinya kita punya 3 pangkat 3 yang tersisa. Karena yang dicoret hanya 3 X pangkat min 2. Jadi kita masih punya 3 pangkat 3. Lalu, yang kedua, kita mau merubah ini nih, 6X min 3 supaya muncul 6X min 2. 6 pangkat X min 2. Yang di bawah kan 6X pangkat min 2 ya? Ya, perhatikan. Tapi yang di atas 6X pangkat min 3. Nah, supaya di sini min 2, nah coba pikirkan. Supaya min 2 ini muncul, di sini kira-kira kita apain? Kan di sini min 3. Kita apain? Kita tambahkan dengan angka min 1. Perhatikan, min 2, min 1 kan 3 ya? Iya nggak? Ya kan? Jadi ini bisa kita coret. Tapi masih punya pangkat min 1. Dan masih ada angka 6. Kayak gitu. Jadi, sisanya apa? Sisanya muncullah angka ada WA yang terakhir. 3 pangkat 3 dikali 6 pangkat min 1. Ini sisa akhirnya. Nah, di sini ada sifat lagi nih dulu waktu SMP kalau udah pelajari. Kalau bilangan negatif, A pangkat min N seperti ini artinya adalah jadi pecahan 1 per A pangkat N. Nah, kalau kita punya 6 pangkat min 1 berarti ini artinya 1 per 6.
Maka ini nanti menjadi 3 pangkat 3 per 6. Jadinya 3 pangkat 3 itu adalah 27 per 6. Hasil akhirnya sama kayak yang Yuda buat, 9 per 2. Sama ya hasilnya. Saya coba mau ulangi lagi ya, saya ulangi lagi. Tolong diperhatikan karena ini penting. Kenapa sedikit saya komentari tadi yang dibagi tadi. Tadi kita punya soalnya gini, langsung aja ya. Fx per Gx. Fx-nya itu adalah 3 pangkat X plus 1 dikali 6 pangkat X min 3 kita bagi dengan 18 X pangkat min 2. Nah, pola berpikir kita 18 ini kita rubah 3 kali 6. Karena di atas ada muncul angka 3 dan 6. Jadi ini sebenarnya hanya olahraga otak aja soal ini. Jadi 3 pangkat X plus 1 dikali 6 X min 3. Penyebutnya berubah jadi 3 kali 6. Ya, 3 kali 6 dipangkatkan dengan X min 2. Nah, bentuk ini bisa kita tuliskan di 3 pangkat X min 2 dikali 6 pangkat X min 2. 3 X pangkat min 2 kali 6 X min 2. Nah, sekali lagi saya tekankan, yang ini berbeda ini. Ini kan pangkatnya X plus 1, X min 2. Jadi nggak bisa langsung dicoret ya. Ini juga, walaupun kelihatannya mirip kan, kelihatannya mirip, padahal berbeda. Nah, satu-satunya cara yang bisa kita lakukan adalah kita memanipulasi supaya muncul 3X min 2. Pertama, kita bekerja di sini dulu ya. Kita bekerja dulu dengan ini. Pokoknya kita munculkan 3 pangkat X min 2 di atas. Caranya adalah kita manipulasi 3 pangkat X min 2. Tapi kan Miss di sini plus 1. Ini kan plus 1. Nah, berpikir otaknya diputer. Diputer supaya muncul kira-kira min 2 supaya berubah jadi plus 1 kita apain? Oh iya ya, kita tambahkan saja dengan angka 3. Nah, jadinya kan kita dapat 3 pangkat X min 2 tambah 3. Nah, saya kurungin ini. Ini bisa jadi penulisannya gini. 3 pangkat X min 2 dikali 3 pangkat 3. Sesuai dengan sifat bentuk pangkat. A pangkat N tambah N sama dengan A pangkat N kali A pangkat N. Nah ini ya. Pelajaran SMP nih. Makanya tadi ini langsung saya coret. Oh, ini langsung saya coret. Karena sama, sisa 3 pangkat 3. Baru kita kali dengan yang ini, 6X min 3. Kita munculkan di atas 6X pangkat min 2. Tapi kan di atas 6X pangkat min 3, Miss. Kenapa harus min 2? Nah, kita berpikir lagi, ini min 3. Di bawah min 2, supaya ini muncul jadi min 3, kita apain? Oh iya, kita tambahkan aja jadi angka min 1. Nah, iya nggak sih? Jadi ini hanya memanipulasi, jadi di sini jelas arahnya. Kenapa dia bisa dicoret? Karena syaratnya bisa disederhanakan kalau atas bawah angkanya sama. Kalau berbeda nggak boleh langsung dicoret. Nah ini saya boleh coret di sini. Muncullah angka 6, karena 6 pangkat min 1. Jadi tersisalah 3 pangkat 3 dikali 6 pangkat min 1. Nah, kayak gitu ya. Nah, tadi saya sudah sampaikan juga. Ingat,
Kalau pangkat negatif itu berubah jadi pecahan. Jadi kalau saya punya A pangkat min 1 itu menjadi 1 per A. Ingat ini ya. Ini berarti hanya tinggal 3 pangkat 3 dikali 1 per 6. Jadinya adalah 3 pangkat 3 per 6. 27 per 6. Sama dengan 9 per 2 penyederhanaannya. Ya, seperti itu ya. Sekali lagi saya nggak sempat ngebaca chat kalian di grup karena saya sibuk untuk menerangkan. Jadi saya nggak sempat buka chat kalian ya. Saya nggak tahu kalian ngomong apa di situ. Cuman kurang lebih seperti itu ya, Nak ya. Udah paham ya? Aljabar sedikit-sedikit. Oke? Bisa diterima ya? Di sini tadi yang terakhir ngirim jawaban ke saya untuk soal yang ini tuh hanya Lukman, kemudian Juli, Michael, sama Yuda. Gabriela. Kok Lukman? Yuda, Yuli, Michael, Gabriela. Nah, untuk yang pertama kayak gitu. Ini saya udah ulangi 2 kali ya. Kok tiba-tiba seperti itu? Jadi tolong diingat ini. Jadi memahami materi yang sebelumnya itu sangat penting. Karena itu bagian dari algoritma matematika ya. Operasi pada matematika ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, lalu aljabar. Dan bentuk pangkat itu juga salah satu materi penting dasar yang perlu juga kalian tahu. Jadi kalau kita punya A pangkat N tambah N, itu artinya A N kali A pangkat M. Jadi contohnya 3 pangkat 2 ditambah 1, itu berarti 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 1. Demikian juga kalau pengurangan. Nah, kalau A pangkat M min N itu artinya adalah A pangkat M per A pangkat N. Ini sifat pertama, sifat kedua. Nih, tolong nih, ini diingat ini. Masih banyak lagi sebenarnya. Jadi sebenarnya kenapa matematika jadi susah? Karena kita nggak ngerti materi yang sebelumnya. A pangkat N dikurungi M gini. Kalau kurung kayak gini jadinya N kali M. Lalu kalau saya punya A M kali A, jangan A lagi. B M sama-sama pangkatnya M, jadi boleh AB dikurangi jadi M gitu ya. Ini beberapa yang saya ingatkan. Jadi kalau ada pangkat negatif itu berubah jadi pecahan. Kalau A pangkat min 2 jadinya 1 per A kuadrat. Ingat aja, pokoknya kalau pangkat negatif dia berubah jadi pecahan. Itu aja tambahan dari saya. Saya kembali ke layar utama, saya stop share screen. Jadi intinya hari ini kita mempelajari mengenai fungsi, mengulang kembali mengenai fungsi, mengingat kembali, dan yang berikutnya adalah kita belajar mengenai operasi pada fungsi. Saya mau kalian memperkuat aljabar kalian, karena ini seru menurut saya. Jadi saya berikan waktu 1 minggu untuk mengerjakan PR kalian. Di waktu senggang, saya sudah upload di Google Classroom tugas hari ini. Masih berhubungan dengan Fx, Gx, dan lain sebagainya ya. Jadi cuman nyari F tambah G, F kali G, F per G, seperti itu saja. Jadi hanya saja nanti bentuk aljabarnya berkembang. Oh tadi contohnya pecahan, nanti ada muncul akar dan lain sebagainya. Nanti kalau kalian kurang paham, kalian boleh bertanya kepada saya melalui WA. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada yang sudah hadir. Tadi ada 32, sekarang yang tersisa 29. Sebelum saya closing berdoa, saya minta buka kamera untuk terakhir kali. Saya absen yang terakhir, yang tersisa di akhir ini. Silakan buka kamera. Rayhan, Vero,
Abraham, Jelita, Julie, Michele, Michelle, Santa, Yekov. Silahkan Daniela, Abraham, Nathanael, Rahmat. Tunjukkan kepada saya. Aduh, berdiri sedikit, berdiri. Ya. Saya mau berdiri, peregangan. Bosan sekali kelas ini. Aduh, jangan sampai otot-ototnya tegang. Stretching. Udah kayak olahraga saya. Oke, berikan senyum yang paling manis. Yang belum buka kamera silakan buka. Saya akan ambil gambar. Berikan senyum kalian yang paling manis. Cheese, buncis, wortel. Tapi kok masih ada yang belum buka kamera. Ini seperti Arvita, Brigita, berikan senyumanmu. Lagi, ayo. Berikan senyuman manis. Daniel, kenapa kau tutup lagi anakku yang ganteng? Oke, ya. Salah pencet harusnya saya. Ya, jangan galau Hana. Aduh, si Hana galau dia. Jangan galau ya. Baik, kalian boleh istirahat. Saya akan tutup kelas kita. Tetap semangat ya. Jadi jangan kebanyakan duduk, jangan kebanyakan tiduran, olahraga. Jadi sambil di depan laptop tiap 30 menit stretching biar ada otot ini gerak. Jangan kasihan otaknya juga kan kalau terus dipacu untuk berpikir tapi tubuhnya nggak mau olahraga ya. Jadi tetap semangat. Mari kita tutup kelas kita dengan doa. Saya meminta kesediaan dari teman kita Vero untuk pimpin kita dalam doa. Nah, senyumannya manis sekali Vero. Mari Vero kita berdoa. Kedengeran? Mari sama-sama kita berdoa. Setelah kami selesai belajar matematika, kita Suaranya hilang, Vero. hilang. Udah amin ya? Udah. Tadi sempat nggak kedengeran ya suaranya, nggak apa-apa. Semoga malaikat mendengar doa itu dan diaminkan. Intinya ketika hati kita tulus untuk berdoa walaupun tidak kedengeran, tapi itu nyampe sama Tuhan ya. Terima kasih yang sudah datang pagi hari ini. Jangan lupa yang belum ngumpulin tugas tadi ya. Udah nambah lagi tugasnya satu lagi kan. Makin banyak coba. Makin banyak kan. Gawat. Silahkan kalian boleh istirahat. Saya akan tutup Google Meeting ini. Zoom ini. Dadah semuanya. Dadah sarangyo. Terima kasih. Jangan lupa bahagia hari ini. Jangan lupa tersenyum hari ini.